Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pada lab use Ansible untuk membackup dan mengkonfigurasi sebuah device. Jadi di lab ini kita bakal mengeksplor fundamental dan bagaimana sih untuk menggunakan Ansible sebagai otomasi ke basic device management. Yang pertama kita bakal mengkonfigurasi Ansible di DevNet, dan selanjutnya kita bakal menggunakan Ansible untuk connect ke CRS 1000V dan backup itu backup konfigurasinya. Kita akan mengkonfigurasi CSR 1000 dengan IP6 addressing. Oke, pertama kita harus jika kita belum selesai untuk lab ini, kita harus selesai dulu ya. Masuk aja ke yang pertama sini, Visual Studio Code. Oke. Sini kita harus masuk dulu ke Ansible nih. Sini labs cd ini kita ls aja, cd devnet search ls lagi cd Ansible. Nah, setelah itu kita ini kita udah masuk nih ya. Ini kita coba file, open folder, file, open folder, lalu kita klik Ansible, kita klik OK. Ya seperti ini ya, berarti ya seperti ini. Oke. Kita akan berjalan dari Ansible CSR 1000. Bagaimanapun kita butuh host dan Ansible config. Kita open host file di Ansible CSR directory. Oke, di sini kita sudah ngelakuin setting untuk di CSR-nya. Dan kita setting di sini untuk kita temukan bahwa IP-nya itu 192.168.56.100 105 ya. Kita masuk lagi ke DevNet sini. Nah, di sini kan berarti kan ada yang salah nih ya. Sebelumnya saya udah membuat di terminal nih. Nah, kita get host dulu. Itu kan 101 nih, harusnya kita masuk ke 105. Nah, ini kita ganti dulu untuk 105 nya jadi 105. Oke, Ctrl X, Y, enter. Nah, kita coba untuk ngelakuin ping 105 apakah bisa. Oke, di sini udah masuk, berarti emang kita pakai 105 ya, bukan 101 seperti di lab, karena itu bakal berbeda juga sih sebenarnya. Lalu kita coba Ansible host 1. Di sini ada tulisan false, remote host identification has changed. Someone is doing something nasty. Someone called.
105 access code verification valid. Oke, jadi di sini dari masalah ini kita rupanya kan kita sebelumnya kan pakai 101 nih, karena ada perubahan atau change kita harus ngelakuin yang namanya restart key ya, menggunakan SSH key min F home, dimana kita naruh di known hostnya karena itu yang sama. Oke, ini udah bisa masuk ya ke CRS exit. Nah, setelah itu apa sih yang harus kita lakukan? Di sini kita langsung aja masuk ke simbol min HRKV min ping 1. Oke, kita lihat tuh file ansible file Python is has closed. Oke, kita cari masalahnya lagi nih. Oke, di sini udah berhasil. Kita keluar dulu dari folder ini. Kita keluar dulu, kita klik cd. Lalu kita coba untuk yang namanya ansible. Di sini belum ada ya. Oke, di sini kita udah masuk ke cat etc ansible config ya. Coba untuk search lagi di sini ke ujung dan kita bakal search some basic itu ada di ansible host. Oke, nah ini udah kita ya sampai ujung ya. Kita bakal cek satu-satu ini dari awal di atas namanya. Aduh, nggak ada lagi ya. Oh, ini nih, roles pattern itu ada di sini ya. Benar. Kita masuk lagi ke cd ansible ya. Kita masuk lagi paste. Coba untuk ansible version mungkin ini nggak bisa sih, harusnya nggak bisa nih. Directory from tuh base home directory. Coba cek ansible config ya. Coba cat ansible with fg. Jadi ini bisa tambah juga ini. Ini kita open lab di ini namanya ansible fg. Ini kita ikutin aja, kita copy, lalu kita control copy paste. Don't worry, RSA fingerprint. Seperti Python ini menggunakan pagar untuk komen dengan ansible config file. Jika kita masuk ke reverse atau yang nama yang tampil di name seperti inventory, host, name, sorry, Ansible akan mengacui bahwa komen itu akan mengikuti part dari file name. Meskipun di suatu kasus komen itu harus seperti lain, bagaimanapun juga variabel dan yang mempunyai komen di line yang sama akan memiliki host key checking dan retrieve by enabling. Jadi Ansible config ini bilang kalau di mana Ansible itu bakal menemukan inventory file dan mengakses certain default parameter ke kita. Kalau gitu masuk ke Ansible config. Nah, inventory sama dengan host itu tuh adalah inventory file kita yang ada di host sebagai current directory atau directory sebenarnya. Lalu host key checking yang files itu adalah local development inventory
yang tidak punya SSH key. Jadi kalau nggak punya SSH key itu kita setnya false, which is meskipun ini adalah default di production network, host key itu harus kita set ke true. Lalu di retrieve enable, ketika Ansible memiliki masalah dengan running playbook untuk host, itu akan muncul output name dari host itu ke directory sebenarnya dengan ending di belakang itu adalah directory ya. Lalu untuk depression warning, saudara host depression warning itu mengindikasikan penggunaan kekuasaan atau fitur yang sangat tidak baik untuk menghapus semua fitur rilis dari Ansible. Kita butuh disable untuk warning ini. Nah, kita ke step 7. Jadi step ini kita bakal Ansible konfigurasi. Di step ini untuk running directory by default Ansible is si Ansible directory. Di default Ansible. Bagaimanapun di lab ini kita butuh host dari Ansible directory ini ya. Kita edit host, lalu untuk configure ini inventory-nya kita maksudnya di next part kita bakal membuat playbook untuk bilang ke Ansible apa yang harus kita kerjakan. Nah, di part ini kita bakal membuat Ansible playbook ya, yang akan automate proses backup konfigurasi dari CSR 1000 playbook yang ada di tengah dari Ansible. Ketika kita mau Ansible itu mendapat informasi atau perform action dari device atau grup device, kita tuh jalanin playbook untuk dapetin job itu berhasil. Ansible playbook di YAML yang berisi satu atau lebih place. Each place is collection of tasks. Salah satu play yang di matching set ke task itu device or group of device. Task yang single action itu merepresentasikan modul yang jalan dengan any input argument. An action task can be simple, complex, depending on the permission, the order to run task. Lalu di playbook juga punya content roles, jadi mekanisme break into komponen. Oke, tanpa basa-basi kita masuk aja nih ke create Ansible playbook di VS Code. Nih, kita masuk ke VS Code. Kita klik new file, new file. Directory dengan flow ini backup ya. Kita pakai dulu ini udah ada di directory CRF3 dia. Udah ada di CRF3. Kita masuk ke folder dulu. Desktop, Ansible, CRF3. Oke. Nah, ini masuk ya. Kita start new file. Untuk nama kita nanti nama kita masukkan nanti dulu ini.
udah kita buat. Lalu untuk nama dari kita kasih nama rename, kita kasih namanya backup router. Aduh, lalu di contoh sebagai Ansible playbook di at beginning automation display. Oke, kita ke terminal dulu. Kita bakal coba untuk nge-ping ping 192.168.56.150. Ini IP kita ya. Oke, hasil untuk pingnya. Nanti kita bakal membuat create backup ya. And clear backup. Aduh, backup. Oke. Nah, sekarang kita bakal menjalankan playbook menggunakan Ansible playbook command. Nah, Ansible playbook backup Cisco router playbook .yaml. Bentar. Ada antitalnya, pantesan. Dulu. Lagi. Nggak baca deh. Ini ada error nih. Enable JSON YAML indicator. Oh, ini ada salah penulisan. Ya, di sini udah saya perbaikin ya. Jadi kita langsung coba lagi untuk Ansible playbook YAML. Di config connection change it. Oke, change it 1 pilot 0. Oke, saya berarti kita coba untuk playbook, tapi tetap playbook nih, tambahin min I host ini. Oke, jadi lokal Ansible di host ini kita bakal menggunakan min I inventory file name option untuk mengoverride the information dari config CFE. Kita bakal play recap. Yang harus kita display itu adalah yang harus kita lihat nih, untuk oke dan change itu sebagai yang satu. Kita itu mengindikasi kalau sukses playbook execution. Jika Ansible kita fail, beberapa dari itu bakal ngecek make sure host dan Ansible configurasi itu udah benar atau belum. Kita bakal make sure juga YAML identification itu benar atau enggak, karena YAML ini sangat sensitif dengan beberapa spasi ataupun banyak gerakan tambahan itu. Terus kita make sure IS comment itu benar atau enggak. Kita bakal ngecek Ansible playbook syntaxnya, terus memverifikasi ping ke CSR itu nyambung atau enggak ya. Masih yang kita coba kita masuk ke backup ya, cd backup. Ini dong, sekarang kita coba cat show run csr 1tv.txt. Nah, di sini udah muncul nih. Ini ada muncul ya. Apa aja yang kita muncul, versionnya dan lain-lainnya udah muncul juga. Nah, di part 4 ini kita bakal menggunakan Ansible untuk mengkonfigurasi sebuah device nih. Nah, kita keluar dulu dari sini, cd lalu kita cat host. Sini bakal terlihat nih mas, ini kan saya pakai di 105 ya. Jadi di VS Code kita bakal membuat file baru lagi nih di Ansible CSR directory dengan name yang baru nih. Kita buat lagi
small. Kita Ctrl S dulu, Ctrl S. Nah, kita kasih nama playbook YAML nih. Copy. Kita oke, enter kita di CS1000, kita save. Kalau udah, nah di sini kan saya izin masuk GPT karena di sini pasti ada salah-salahnya sih seharusnya. Kita hapus dulu deh. Tuh, ini sangat aneh. Ya, oke. Kita rapiin dulu. Untuk di router IPv6 config-nya ya, kita minta rapiin. Nah, biar GPT yang rapiin. Oke, kita langsung aja Ctrl A. Nah, Ctrl S. Nah, di sini kan match of di playbook ini sangat sama dengan playbook yang kita buat di part sebelumnya. Perbedaannya itu ada di main dan first task IP-nya nih. Jadi kita kalau ngikutin dari brief description dari item di task ini, iOS config itu ada Ansible module yang digunakan untuk konfigurasi iOS device. Jadi kita tuh bisa menggunakan Ansible doc iOS config command untuk melihat details dari parents dan lines parameter yang digunakan di playbook. Parentsnya itu interface gigabit internet 1. Jadi parameter ini mengindikasikan bahwa iOS interface konfigurasi mode. Lalu lines ini adalah order yang dilakukan atau set yang dilakukan ke iOS command yang sudah dikonfigurasi di section ini. Spesifiknya di IP6 addressing informasi untuk gigabit Ethernet 1 interface. Setelah itu rest of the playbook itu sangat sama dengan task di part sebelumnya. Yang kedua, task yang digunakan itu iOS command modul dan command show IPv6 interface brief untuk melihat output dan mengsend ke register output. Dan yang task terakhir di sini kita bakal menyimpan informasi dan register output IPv6 CRS 1KB TXT di iOS configuration subdetection. Di part ini kita bakal menjalankan CSR. Nah, ini kan kita tadi udah bisa ping ya, kita bakal membuatnya clear iOS configuration ini configuration. Nah, kita buat nih ya, kita langsung aja Ansible playbook minty Cisco router IPv6 config playbook .yaml. Lagi ngecek untuk saatnya kita bakal lihat di sini harusnya ada OK3 ya. Nah ya benar, OK3 prinsip 2 nih. Jadi di hal pertama yang kita lihat ini adalah perjalanannya playbook nih, play recap yang harusnya kita lihat nih di sini kan OK-nya 3 dan yang berganti itu 2 nih. Kita mengganti ini game internet. Nah, lalu kita coba untuk cat konfigurasi dari iOS configuration ya. Cat iOS configuration slash IPv6 output CSR 1 tv.txt. Terus coba sampel aja dulu. Oh nggak ini dah, kita les dulu deh. Kita cd ke
device configuration. Harus lagi ada apa? Nah, ini ada nih. Cat TV6 output CSR berarti sekarang itu copy.txt. Ah, nah ini ada muncul ya sub IP nya dan outputnya sama untuk up. Oke, jadi untuk video kita menggunakan Ansible untuk backup dan konfigurasi device ini berhasil ya. Mungkin cukup sekian video saya dapat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.